Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa di sorga, di sini kami anak-anak-Mu telah berkumpul menaikkan nyanyian pujian syukur, juga kesaksian kami, bahkan pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah jemaat dan umat-Mu yang merindukan kasih Tuhan. Kami berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami, menjadi manusia yang rendah dan hina sama seperti kami, dan menjadi Juru Selamat penebus dosa kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Bukalah akal budi dan jamalah hati kami, dan tinggallah Engkau di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat Natal. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir menjadi manusia. Tapi saya mau ingatkan kepada kita, kalau kita merayakan Natal, sesungguhnya kita bukan merayakan hari ulang tahun Yesus ya. Yesus sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Kalau dikatakan untuk merayakan ulang tahun Yesus, nah nanti kita juga harus setelah tanggal 25 Desember baru boleh. Tidak ada orang merayakan ulang tahunnya sebelum tanggal kelahirannya kan? Nah karena itu kita merayakan Natal bukan merayakan hari ulang tahun Yesus yang lahir dulu, tetapi adalah menyatakan sukacita dan kesaksian kita bahwa Yesus sudah lahir di dalam hati dan hidup kita. Amin. Nah sekarang, apakah Yesus sudah lahir di dalam hatimu? Amin. Sekarang bukalah hatimu dan biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, dan biarlah Roh Kudus menyucikan hidupmu, dan hati serta hidupmu menjadi palungan yang kudus. Disitulah Yesus mau tinggal sebagai bayi yang kudus. Tetapi Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia sudah menebus kita, Dia sudah mengangkat kita dari lumpur dosa dan memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Amin. Siapa yang sudah yakin percaya dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Ya, puji Tuhan. Nah, inilah hadiah perayaan Natal hari ini bagi kita saat ini. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kita karena Yesus sudah lahir. Dia sudah tinggal di dalam hati kita dan kita sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat dan penebus. Dosa kita sudah diampuni, kita sudah dianugerahkan keselamatan, dan janji hidup kekal sudah diberikan kepada kita. Amin. Amin. Nah, tidak ada sukacita melebihi dari itu. Kalau ibu bapak, saudara-saudara ada mendapat bingkisan, ini hanya bumbunya, ini hanya bonusnya. Tetapi yang terutama, ipolanya, intinya adalah sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan penebus. Amin. Ya, yang kedua ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita saat ini bersama dengan teman-teman saudara-saudara kita, maaf kalau dikatakan pemulung, jangan menjadi MC rendah diri ya. Sesungguhnya Yesus datang ke dunia ini
Dialah Sang Pemulung Agung. Yesus adalah Sang Pemulung Agung yang sudah mengutip kita dari sampah-sampah dunia ini menjadi berguna dan bermakna dan dikuduskan di hadapan kerajaan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan merasa rendah diri atau seperti dilecehkan kalau dikatakan sebagai pemulung, karena Yesus Sang Pemulung Agung itu juga sudah mengutip kita ini yang tadinya adalah sampah yang tidak berguna, tetapi Yesus sudah mengangkat kita menjadi mulia. Dan itulah kehadiran kita saat ini bersama dengan teman-teman kita saat ini. Saudara-saudara, saudara adalah menjadi tiruan atau imitasi dari Yesus Kristus. Ketika saudara melakukan pekerjaan, saudara mengutip sampah-sampah itu, ingatlah bahwa Yesus juga sudah mengutip diri kita masing-masing dari sampah, dari lumpur dosa, dari tempat yang tidak ada artinya, di tempat yang paling kotor, karena kita orang berdosa, tetapi sudah dikuduskan, sudah diangkat, dimuliakan, menjadi berharga di mata Tuhan dan berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan menjadi tema untuk Natal kita ini dari Galatia 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, apakah hukum Kristus? Apa hukum Kristus? Nah, itulah yang Yesus sudah katakan kepada kita juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Karena itu kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan. Dan tidak ada orang yang boleh mengatakan, aku tidak membutuhkan engkau, aku bisa hidup sendiri. Iman Kristen tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Kalau di dunia ini mungkin orang dengan segala teori-teori kepemimpinan, motivasi-motivasi yang dicekokkan oleh dunia ini menuju kemandirian katanya. Mandiri yang dimaksud adalah seperti yang dimaksud dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan tidak butuh orang lain. Bukan itu yang diajarkan Yesus bagi kita. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita bukan mandiri, tetapi dewasa dalam arti saya siap menanggung beban saudara. Kalau mandiri, saya tidak peduli dengan engkau, yang penting aku tidak menyusahkan engkau, aku bisa hidup sendiri. Bukan itu ajaran Yesus bagi kita. Ajaran Yesus sebagai orang Kristen yang dewasa, iman yang dewasa adalah siap memikul beban orang lain. Saya harus bersedia memikul beban saudara. Saya harus bersedia menolong orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Kalau melalui firman Tuhan saat ini mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, beban sesama satu dengan yang lain. Bukan masing-masing memikul bebannya. Bukan masing-masing kita hidup sendiri secara mandiri.
Lihatlah ada saudaramu yang berbeban dan engkau dipanggil Tuhan untuk memikul beban dia itu. Itulah ajakan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi tema ini mau mengajak kita beriman yang dewasa, bukan mandiri. Tetapi lihatlah ada orang lain yang harus engkau tolong. Karena engkau juga sudah seperti itu. Kalau Yesus seandainya hanya melihat kita dari sorga dan dia tidak turun ke dunia ini, dia sudah tahu kita akan celaka, kita orang berdosa yang harus binasa. Yesus akan katakan, datang ke sinilah, datang sini akan ku selamatkan engkau. Tidak ada manusia yang selamat. Tapi Yesus turun dari tahtanya karena dia tahu kita ini orang berdosa yang akan binasa. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk datang kepada dia. Karena itu Yesus datang ke dunia ini untuk menolong kita. Nah, karena itu kalau orang yang sudah meyakini Yesus yang sudah datang menolong dia, maka kita pun dipanggil untuk bertolong-tolonganlah, memikul bebanmu. Karena kita sendiri juga sudah ditolong oleh Yesus dari kebinasaan, dari dosa, dari maut yang akan membawa kita kepada kematian karena dosa kita. Nah, karena itu saudara, hukum Kristus yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini adalah lakukanlah kasih kepada sesamamu sebagaimana Yesus yang sudah datang menolong engkau. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya kepada saudara-saudara kami, bapak ibu dari komunitas pemulung, kami bukan mau mengatakan kami sudah hebat, kami orang yang sudah mampu, kami orang yang lebih benar, kami orang yang berada, sehingga kami hari ini menolong beban saudara. Dan kami tidak mau bahwa saudara ketika menerima pemberian ini, saudara menjadi direndahkan, atau saudara membuat dirimu menjadi rendah dan hina di hadapan sesamanya, terutama bagi orang yang memberikan ini. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita bertolong-tolongan adalah karena kami tahu ada saudara kami yang membutuhkan, maka kami mau mengulurkan tangan. Tetapi persoalannya, saudara mau terima atau tidak? Kalau saudara tidak mau terima, ini tidak ada artinya acara ini. Kalau saudara tidak datang ke tempat ini untuk menerima pemberian kami, acara ini tidak ada artinya. Karena itu ketika saudara mau menerima pemberian ini, saudara mau menerima apa yang kami berikan, bukan saudara menjadi lebih rendah dari kami, bukan. Tetapi saudara melihat bagaimana Yesus yang sudah menolong engkau. Dan kami adalah orang yang disuruh oleh Yesus untuk menolong, karena dia yang sudah menolong kami, sudah menolong kita. Inilah yang kita lakukan, bertolong-tolongan. Karena itu saudara-saudara, bukan seperti tetangga kita ya, yang dimaksud dengan sedekah. Kalau orang yang memberikan sedekah, dia berpahala. Jadi kalau tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya, dia tidak pernah berpahala. Karena itu dia akan tetap di dalam dosanya. Dia tidak pernah diampuni, dia tidak pernah menjadi kurang dosanya. Kalau orang tidak berpahala dengan cara seperti itu, kalau orang tidak memberikan sedekah dan tidak ada orang yang mau menerima sedekah, artinya tidak ada orang yang berpahala, makanya mereka akan sama-sama ke neraka. Itu pandangan mereka. Tapi pandangan iman Kristen ini tegas ya. Makanya HKBP dengan tegas tidak memperkenankan ada warga gereja menjadi pengemis. Orang Kristen tidak boleh menjadi pengemis.
Gereja tidak boleh membiarkan warganya menjadi pengemis, peminta-minta. Nah, karena itu saudara juga bukan peminta-minta, saudara. Yang kami lakukan ini adalah saudara sudah menerima Yesus menjadi penolong yang agung tadi itu. Karena kita ini sama-sama sebagai sampah di hadapan Allah yang sudah dipulung oleh Yesus menjadi berguna, bermakna, dan mengerti hukum Kristus untuk mengasihi sesama. Karena itu saudara tidak menjadi lebih rendah ketika gereja pada saat ini juga memberikan bagian dari berkat-berkat Tuhan yang memang harus disalurkan, diberikan kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang sedang dilakukan oleh gereja kita HKBP pada saat ini adalah kewajiban melakukan hukum Kristus, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu saudara juga tidak menjadi direndahkan dengan menerima pemberian ini, karena ini adalah dari Dia, dari Kristus sendiri yang datang untuk menolong kita. Dia sang penolong agung, Dia sang pemulung agung itu sudah menolong kita, sudah mengutip kita sebagai sampah dunia ini, sehingga kita berharga di matanya. Dan karena itu ini adalah kasih Kristus yang kita lakukan pada saat ini. Yang saya katakan tadi, kalau saudara tidak mau menerima pemberian ini, tidak ada artinya kita ini, tidak ada artinya acara kita ini, dan tidak ada gunanya kita sebagai orang Kristen. Dan Yesus pun tidak akan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi karena Yesus yang sudah menolong kita, kita tahu bahwa kita ini orang yang sudah ditolong oleh Yesus. Kasih yang seperti itulah yang sedang kita lakukan, hukum kasih. Saudara juga yang menerima saat ini, lihatlah bahwa orang lain juga perlu ditolong, dan semua orang saling menolong. Saudara juga sedang menolong gereja ketika saudara menerima apa yang diberikan oleh Kristus pada saat ini kepada saudara. Kita ini saling tolong menolong dan sedang mengerjakan hukum Kristus, dan tidak ada lagi menjadi orang seperti yang semula, menjadi sampah yang tidak berguna, yang tetap di dalam dosanya. Nah, karena itu saudara-saudara, yang kita sedang kerjakan saat ini adalah untuk melakukan hukum Kristus, bertolong-tolongan. Ketika kita juga sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, kita juga wajib melakukan hukum kasih, menolong sesama kita. Dan itulah kedewasaan iman. Itulah tujuan dari kedatangan Kristus ke dunia ini, supaya kita juga boleh saling menolong. Dan ibu bapak juga harus menolong kami, menolong semua orang, menolong sesama kita yang ada di lingkungan kita. Bukan hanya dengan memberikan materi, tetapi doakan, berikan juga nasihat, dan sampaikan juga kabar baik. Yang terpenting itu yang dibutuhkan oleh semua orang. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan keselamatan. Karena itu saudara-saudara tadi sudah menerima Injil keselamatan, bagikanlah itu kepada semua orang. Berikanlah berita keselamatan itu kepada semua orang, supaya mereka juga boleh diselamatkan, sama seperti kita yang saat ini merayakan Yesus yang sudah lahir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Injil keselamatan itu sudah kita peroleh. Beritakanlah itu kepada semua orang. Saling menolong untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan Yesus sang penolong agung sudah menyelamatkan kita, sudah mengutip kita dari sampah dunia ini menjadi mulia dan agung sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, menjadikan kami semula sampah yang tidak berguna, yang bergelimang di dalam dosa, yang harus binasa, dibuang ke neraka.
tetapi Engkau sudah memulung kami. Engkau penolong yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari sampah dunia menjadi anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu ini juga Tuhan bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami juga memberitakan keselamatan itu kepada semua orang, supaya tidak seorang pun yang jadi sampah masyarakat di tengah-tengah dunia ini, tetapi boleh berharga karena Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Berkati setiap pribadi sebagai anak-anak-Mu, kami yang sudah datang di gereja-Mu pada saat ini, dan ketika pun kami segera akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam kami, dan Roh Kudus-Mu memberikan api roh yang bernyala-nyala dalam hidup kami untuk memberitakan keselamatan Injil, untuk keselamatan semua orang, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.